kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu. Indonesia menurutku udah darurat korupsi karena suara masyarakatnya masih relatif mudah dibeli pas pemilu. Kok bisa? Udah jadi rahasia umum kalau buat jadi pejabat di Indonesia itu biayanya mahal banget. Satu-satunya cara ketika saya minjem duit 50 miliaran misalnya, kemudian saya terpilih oleh rakyat, untuk mengembalikan modal itu satu-satunya cara saya harus merampok uang rakyat lagi. Korupsi lagi. Tidak ada cara lain. Berarti secara tidak langsung dengan gaji kecil seperti ini Bapak menganggap kepala daerah berpotensi untuk... Oh pasti harus itu, bukan potensi, harus korupsi bangga. Indonesia lebih matang dari sudut demokrasinya karena sudah di sini lebih ke depan, lebih maju sejak 98 dan telah lalui beberapa proses dan melihat beberapa kelemahan dan terus memperbaikinya, dan institusi lebih kukuh walaupun permasalahan kesenjangan masih wujud dan korupsi masih meluas yang sedang coba ditangani. Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Malaysia. Apakah model pemerintahan parlementer seperti Malaysia bakal cocok kalau diterapkan di Indonesia? Halo sahabat semua, apa kabar kalian di sana? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Bersama saya, Ria Oktorina, mari kita simak pembahasan mendalam yang sangat menarik hari ini, yang akan membawa kita melihat bagaimana cara negara lain menjalankan sistem yang mungkin bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita di Indonesia. Baru-baru ini, Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, menyebut nama Malaysia dalam sebuah pernyataannya. Ini bukan pertama kalinya Malaysia disebut dalam konteks perbandingan. Beliau mengapresiasi efisiensi yang diterapkan oleh negara tetangga kita, termasuk Malaysia, Singapura, dan beberapa negara lainnya. Kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Contoh saya saking inginnya jadi bupati, saya minjem duit ke seseorang. Minjem duit untuk money politik 50 miliar misalnya. Karena kagok amat dibeli ku saya per suara 100.000 rupiah. 50 miliar. Apakah akan balik modal itu selama 5 tahun? Saya jamin tidak. Kalau hanya mengandalkan gaji dan tunjangannya, tidak akan kembali. Satu-satunya cara ketika saya minjem duit 50 miliaran misalnya, kemudian saya terpilih oleh rakyat, untuk mengembalikan modal itu satu-satunya cara saya harus merampok uang rakyat lagi. Korupsi lagi. Tidak ada cara lain. Saya tidak menemukan teori apapun untuk mengembalikan modal politik yang saya sebut tadi, kalau hanya mengandalkan gaji dan tunjangan. Indonesia menurutku udah darurat korupsi karena suara masyarakatnya masih relatif mudah dibeli pas pemilu. Kok bisa? Udah jadi rahasia umum kalau buat jadi pejabat di Indonesia itu biayanya mahal banget. Misal untuk sekelas bupati aja, menurut KPK dan Mendagri, dibutuhkan modal sekitar 30 miliar. Dan juga ada riset yang bilang kalau alokasi terbesarnya malah buat beli suara masyarakat. Padahal gaji pejabat itu nggak seberapa ya. Jadinya, nggak heran kalau tingkat korupsi di Indonesia saat ini udah kelewatan. Dari penerima penghargaan anti korupsi bergengsi malah terjerat kasus korupsi, sampai ketua KPK-nya sendiri malah jadi tersangka pemerasan terhadap tersangka korupsi. Pas lagi bencana COVID aja, bantuan sosial buat wong cilik pun juga dikorupsi. Bahkan saking parahnya, ada wakil menteri urusan hukum yang juga profesor dalam bidang hukum dari salah satu universitas terbaik di Indonesia, ujungnya jadi tersangka korupsi juga. Meskipun kata BEM UGM, Pak Jokowi sebagai alumni UGM masih lebih memalukan sih. Selain itu ada juga gubernur yang di saat provinsinya masih miskin dan tertinggal, tapi uangnya malah dipakai cuti sampai 500 miliar lebih di negara lain. Bahkan baru-baru ini ada mantan tersangka korupsi yang malah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan.
lawan. Nggak heran, dulu ada bupati yang sampai ngomong kayak gini. Kalau tadinya saya tahu gajinya segini jadi bupati, saya nggak nyalon. Ngertinya saya antara 200 juta, 150 juta. Berarti secara tidak langsung dengan gaji kecil seperti ini Bapak menganggap kepala daerah berpotensi untuk... Oh pasti harus itu, bukan potensi, harus korupsi, Bang. Fenomena politik yang terjadi di Malaysia adalah peristiwa yang cukup jarang terjadi. Hal ini terjadi ketika hasil pemilu menunjukkan bahwa tidak ada partai atau koalisi partai politik yang berhasil memenangkan mayoritas suara atau menguasai setengah lebih kursi di parlemen. Dalam istilah ilmu politik, kondisi ini disebut juga sebagai hang parlemen atau parlemen menggantung. Dalam sistem pemerintahan parlementer, khususnya di negara-negara yang mengadopsi sistem parlemen Inggris Raya, ketiadaan partai politik atau koalisi partai sebagai pemenang yang mampu menguasai jumlah kursi mayoritas di parlemen membuat pemerintahan baru sulit dibentuk karena biasanya pimpinan partai dengan jumlah kursi mayoritas otomatis akan menjadi Perdana Menteri beserta menteri-menterinya. Selain itu, jika pemerintahan dibentuk tanpa memegang kontrol mayoritas dalam parlemen, kebijakannya akan rentan digagalkan oleh blok politik oposisi yang mempunyai jumlah kursi relatif seimbang. Nah, pilihan raya umum ke-15 di Malaysia jadi contoh terbaru yang sempurna dari parlemen menggantung. Hasil pilihan raya menunjukkan bahwa tidak ada satupun koalisi yang berhasil mencapai mayoritas kursi di parlemen Malaysia, yaitu 112 suara, alias parlemen menggantung. Lantas bagaimana cara menentukan pemerintahan baru jika terjadi peristiwa seperti ini? Konstitusi di setiap negara dengan sistem parlementer biasanya mengatur hal ini secara rinci. Langkah sederhana yang bisa ditempuh sebenarnya adalah dengan melakukan lobby-lobby politik untuk mengajak partai di luar koalisi agar mau bergabung dan membentuk pemerintahan bersama. Namun bagaimana jika usaha lobby kiri kanan tidak berhasil seperti dalam kasus Malaysia ini? Dalam konstitusi Malaysia, di titik itulah raja atau yang di-Pertuan Agong sebagai kepala negara berhak mengadakan pertemuan bersama raja-raja negeri untuk menentukan siapa yang akan menjadi Perdana Menteri atau kepala pemerintahan Malaysia. Hasilnya yang di-Pertuan Agong Malaysia memutuskan bahwa Anwar Ibrahim akan menjadi PM Malaysia ke-10. By the way, Anwar harus menunggu 24 tahun dalam karirnya loh untuk menjadi PM Malaysia. Jika sudah direstui raja, apakah Anwar otomatis memiliki kekuasaan mutlak di parlemen? Tentu saja tidak. Namun, dengan bekal titah Raja Malaysia, ia memiliki legitimasi yang kuat untuk mengajak partai-partai lainnya bergabung dalam koalisi pemerintahannya. Negara dengan sistem presidensial seperti Indonesia tentu tidak akan merasakan kondisi parlemen menggantung seperti ini. Negara dengan sistem presidensial cenderung memberikan ruang kekuasaan yang lebih besar kepada presiden daripada parlemen. Jadi, presiden yang memenangkan pilpres nggak harus selalu dapat backup oleh mayoritas partai di DPR. Sekalipun secara politik hal itu sangat penting untuk mengamankan agenda kebijakan melalui pembuatan UU. Jadi kalau menurut teman-teman, apakah model pemerintahan parlementer seperti Malaysia bakal cocok kalau diterapkan di Indonesia? Indonesia lebih matang dari sudut demokrasinya karena sudah di sini lebih ke depan, lebih maju sejak 98 dan telah lalui beberapa proses dan melihat beberapa kelemahan dan terus memperbaikinya, dan institusi lebih kukuh walaupun permasalahan kesenjangan masih wujud dan korupsi masih meluas yang sedang cuba ditangani. Dan saya kira peranan oposisi itu masih penting dalam negara, dan suara-suara begitu sudah juga kedengaran di Indonesia walaupun ada juga pandangan untuk hidupkan semangat musyawarah gotong royong yang lama, tapi itu terserah kepada Indonesia untuk memutuskan apa yang sebaiknya. Kita harus ikat sabuk-sabuk kita. Kita harus, sekali lagi saya tekankan, hemat. Kita harus kurangi kebocoran dari anggaran. Saya bertekad untuk memerangi kebocoran. Kita harus jamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan. Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran, pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat, hal-hal yang tidak produktif. Sekarang saatnya adalah mengatasi masalah langsung. Saat ini, di Indonesia,
Proses pemilu melibatkan banyak tahapan dan membutuhkan dana yang sangat besar. Sebagai contoh, setiap 5 tahun sekali, kita tidak hanya memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota DPR, DPD, gubernur, bupati, hingga wali kota. Berbeda dengan sistem di Malaysia atau Singapura, di mana proses pemilihan hanya dilakukan 1 kali untuk beberapa tingkatan pemerintahan, sehingga lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya. Pak Prabowo menilai bahwa sistem kita ini cenderung terlalu mahal, bahkan untuk pihak yang menang sekalipun. Ketika kemenangan diraih, bukan kebahagiaan yang terpancar, melainkan kelelahan, apalagi bagi mereka yang kalah. Beliau juga menyoroti akar permasalahan korupsi yang sering terjadi di Indonesia. Dalam sistem saat ini, biaya kampanye yang sangat besar memaksa banyak calon kepala daerah untuk berutang demi memenangkan pemilihan. Setelah mereka terpilih, beban utang itu seringkali menjadi alasan utama untuk melakukan tindakan korupsi. Ini menjadi lingkaran setan yang sulit diputuskan jika tidak ada perubahan signifikan dalam sistem politik kita. Disinilah pelajaran penting dari negara-negara tetangga menjadi relevan. Malaysia, misalnya, memiliki tingkat kasus korupsi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan kita. Meski bukan berarti mereka bebas dari masalah, tradisi baik mereka dalam mencegah dan menangani korupsi patut kita jadikan inspirasi. Namun, sahabat, perlu kita ingat, perbandingan ini bukan untuk saling menjatuhkan atau mencari kesalahan. Kita bukan sedang menilai siapa yang lebih baik, tetapi bagaimana kita bisa belajar dari kelebihan mereka. Setiap negara memiliki keunikan dan tantangannya masing-masing. Kita, sebagai bangsa Indonesia, juga memiliki banyak hal yang bisa dibanggakan. Akan tetapi, bukan berarti kita harus menutup mata terhadap apa yang bisa kita tingkatkan. Pak Prabowo juga menegaskan bahwa kita tidak boleh malu untuk mengakui kekurangan. Langkah pertama menuju perubahan adalah kesadaran akan apa yang salah dan komitmen untuk memperbaikinya. Jangan sampai rasa ego dan merasa selalu benar menjadi penghalang bagi kita untuk maju. Marilah kita belajar dari hal-hal positif yang diterapkan oleh negara lain, dan kita buang hal-hal buruk yang tidak sesuai dengan nilai dan budaya kita. Saya rasa penting bagi kita semua untuk tidak melihat ini sebagai bahan perdebatan atau alasan untuk bertengkar. Sebaliknya, mari kita jadikan ini sebagai motivasi untuk introspeksi dan mencari solusi. Sebuah bangsa yang maju adalah bangsa yang mau belajar dari pengalaman, baik dari sejarahnya sendiri maupun dari negara lain. Akhirnya, saya, Ria Oktorina, mengajak sahabat semua untuk melihat pesan ini sebagai peluang untuk bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik. Jadikan setiap pelajaran sebagai bekal untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah. Tidak ada bangsa yang sempurna, tetapi kita bisa menjadi bangsa yang terus berbenah. Mari kita bersatu, saling mendukung, dan menjadikan negeri kita tercinta ini tempat yang lebih baik untuk generasi yang akan datang. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sampai bertemu di video berikutnya. Baby,